Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk menyelesaikan rangkaian kelas sistem pendidikan yang kita kaji bersama para intelektual muslimah dari seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir dan semoga yang kita paparkan hari ini akan menjadi sebuah modal begitu ya, atau mungkin sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk melakukan tindakan atau melakukan aksi atau follow up yang berkaitan dengan amanah kita sebagai pendidik, baik itu posisi kita sebagai pendidik utama dan pertama bagi generasi, dalam hal ini adalah anak-anak kita, dan juga pendidik generasi secara umum, karena kita juga adalah ibu generasi yang juga terkoneksi dengan generasi melalui apakah itu kampus mahasiswa-mahasiswa yang kita ampu mata kuliahnya, ataupun mungkin ada yang menjadi pemangku pesantren, ataupun terkoneksi dengan generasi, membina mereka dalam bentuk yang lain. Judul kita hari ini adalah pedoman pendidikan saat tidak ada khilafah Islam. Jadi judul ini, dari item judul ini saja kita bisa melihat memang ada beberapa atribut yang memang hendak kita munculkan di situ. Yang pertama adalah kondisi tidak ada khilafah Islam. Hari ini kita tidak akan mengulang pembahasan tentang kenapa kok kita mengkaitkan proses pendidikan yang hendak kita lakukan dengan ketiadaan khilafah, karena pembahasan tentang sistem pendidikannya sendiri dan kemudian kebutuhan akan keberadaan khilafah sebagai metode penerap dalam sistem pendidikan itu sudah diselesaikan di sebelumnya. Nah, yang akan menjadi alur pembahasan kita pada pagi hari ini ada 4 yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah saya akan mereviewkan sedikit secara cepat begitu bagaimana gambaran pendidikan di masa khilafah, bukan saja semata-mata untuk memberi kesempatan yang baru hadir, yang baru bergabung hari ini untuk bisa terkoneksi dengan bahasan kita selanjutnya, tetapi juga bahwa ketika kita mau membahas pedoman melakukan pendidikan ketika tidak ada khilafah, kan harus tergambar bagaimana ketika ada khilafah. Lalu saya lanjutkan dengan alur kedua, itu adalah membahas existing condition kita hari ini ketika tidak ada khilafah. Kalau di alur pertama itu kita berarti bicara tidak semata-mata konsep, tapi sudah ada fakta empiris pelaksanaan sistem pendidikan itu. Sementara kemudian yang kedua di sini adalah existing condition kita untuk mau mulai melangkah melakukan aksi. Bagaimana kemudian yang terjadi pada pendidikan hari ini, bagaimana pendidikan kita hari ini dikelola, dan bagaimana output yang kemudian dimunculkan. Lalu baru yang ketiga, kita akan mencoba apa yang kemudian harus kita perhatikan, rambu-rambu, dan di tengah kondisi yang tidak lagi ideal, begitu, apa yang kemudian masih bisa kita lakukan. Tapi akan saya tutup dengan menyampaikan beberapa catatan yang akan melengkapi bahasan di 1, 2, dan 3 yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalaupun kemudian kita bisa melakukan aksi untuk memberi arahan bagaimana kita melakukan pendidikan hari ini, akan tetapi di situ tetap
akan ada ketidakoptimalan atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, saya mulai dari yang pertama. Bagaimana gambaran secara singkat pendidikan di masa khilafah? Ini hanyalah refresh dari beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan dan sistem pendidikan dalam Islam yang sudah pernah disampaikan. Yang nanti Ibu akan bisa lihat sambil saya menyampaikan konsep dan fakta empiris yang pernah establish. Di situ juga akan menjadi sebuah item untuk kita komparasikan dengan situasi ketika pendidikan hari ini menjadi bagian dari peradaban bukan Islam, peradaban sekuler kapitalis. Di dalam sistem Islam, pendidikan itu adalah hak dasar rakyat. Dia adalah sesuatu yang diposisikan oleh Islam itu sangat penting, pentingnya itu sampai seperti apa namanya? Kalau di hadis itu seperti air hujan bagi bumi, air hujan bagi kehidupan. Jadi dia padahal kalau kita membuka hadis atau ke Al-Qur'an yang berbicara hubungan antara hujan dengan bumi dan kehidupan di bumi, itu selalu digambarkan bahwa dari air hujan itu Allah akan menghidupkan bumi dari matinya. Jadi urusannya sampai pada hidup dan matinya kehidupan yang ada di bumi. Kemudian karena dia itu sesuatu yang sangat penting, dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam kemuliaannya sebagai manusia, untuk mengemban amanah yang diberikan oleh Allah sebagai hamba Allah, kan begitu. Maka dia dijadikan oleh Islam itu sebagai hak dasar, kebutuhan pokok. Berarti dia harus dipenuhi. Karena kalau tanpa ini, itu kehidupan manusia, profil manusianya itu bisa jadi kemudian tidak akan bisa memenuhi sebagaimana yang dia menjadi tujuan dia diciptakan. Nah, bersama dengan kebutuhan pokok yang lain seperti kesehatan dan keamanan, itu dalam satu hadis kita sudah dibahaskan di sebelumnya, itu dijadikan satu bahkan. Seseorang itu dalam keadaan sehat, aman jiwanya, dan kemudian dia kemudian itu diposisikan sama dengan ketika seseorang itu mendapatkan ilmu. Sehingga karena ini adalah hak dasar bagi rakyat, satu sisi itu juga menjadi kewajiban bagi mereka untuk menuntutnya, dan itu dilekatkan oleh Islam sebagai konsekuensi iman. Jadi kenapa kok rakyat atau kaum muslim diperintahkan untuk berilmu? Karena mereka adalah orang yang beriman. Nah, pada sisi yang lain, Islam kemudian menempatkan dan mewajibkan negara menjadi pemberi layanan pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rakyat tersebut, dan tidak semata-mata asal terpenuhi, tetapi dalam kualitas yang terbaik dengan upaya yang kemudian bisa memudahkan terakses oleh masyarakat dengan cara yang paling mudah. Nah, dan kemudian pada perjalanan baik secara konsep maupun kemudian terimplementasi di dalam sejarah, kita juga membaca, bahkan ini juga diakui oleh intelektual non-muslim yang kemudian mereka menuliskannya sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran peradaban Islam, termasuk di dalamnya adalah sistem pendidikannya seperti yang ditulis oleh Will Durant ya. Maka kita akan menemukan bahwa sistem pendidikan yang kemudian dikelola oleh negara yang dalam hal ini adalah negara Islam, daulah Islam yang kita kenal istilahnya secara hasanah keilmuan Islam itu dengan khilafah Islam, itu ternyata memiliki kualitas yang sangat bagus, bermutu, berkualitas dunia, dan berhasil diberikan kepada seluruh warga negaranya dengan cuma-cuma atau gratis. Jadi berkualitas dan kemudian bisa diakses oleh masyarakat, dinikmati secara cuma-cuma. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh khilafah karena kemudian dibarengkan dengan penjelasan di dalam sistem khilafah itu ada sistem ekonomi yang memungkinkan khilafah sebagai sistem politiknya itu memiliki sumber pemasukan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya. Dan itu sudah dibahas di pertemuan yang keempat ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bahwa pendidikan ini
menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, sebagaimana pelaksanaan kebijakan dalam bidang-bidang apapun yang lain, apakah itu penerapan sistem persangsian, apakah itu penerapan sistem sosial kemasyarakatan atau pergaulan, apakah itu kemudian sistem ukubat, sistem hukum, sistem politik luar negeri, sistem politik dalam negeri dan seterusnya, itu adalah pihak atau pelaku penerapnya itu adalah yang mewakili kekuasaan umat, namanya adalah negara. Nah, pendidikan ini sebagai salah satu subsistem di dalam sistem Islam, dia juga ada tanggung jawab negara. Maka dialah yang kemudian menjadi pihak yang secara langsung dan benar-benar secara full, begitu ya, bisa ditunjuk dengan jari, gitu, ada faktanya bahwa dia memang penanggung jawab utamanya, negara yang kemudian mengatur semua aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan ini, mulai dari penyediaan infrastruktur untuk sampai kepada teraksesnya sekolah, kampus, pesantren dan seterusnya, apakah jalannya, apakah transportnya, ataukah ketersediaan sarana prasarananya, hingga kemudian bagaimana penetapan kurikulumnya, bagaimana melakukan rekrutmen dan penetapan guru-guru dan pengajarnya, bagaimana menjaga mutu dari sekolahnya dan seterusnya. Itu dilakukan oleh negara, bukan dilakukan oleh pihak lain. Negara bukan semata-mata menjadi fasilitator yang hanya berposisi mempertemukan antara rakyat sebagai user dengan nanti apakah ada swasta yang menjadi pemberi jasanya, memberi layanannya. Dia juga bukan semata-mata menjadi regulator, begitu ya, yang hanya menyiapkan aturan-aturan yang dibutuhkan, tetapi dia tidak terjun secara langsung bertanggung jawab atas bagaimana terselenggara dan bagaimana kualitas pendidikan yang terjadi. Tidak seperti itu. Nah, sementara dari politik pendidikannya, siasah taklimnya, ya, kita bicara siasah taklim, politik pendidikan di dalam khilafah atau negara Islam, maka sebenarnya secara umum semua politik pendidikan itu sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh ideologi atau pandangan hidup yang diemban oleh negara. Nanti saya akan tunjukkan dengan sebuah bagan yang memudahkan untuk paham, dan dia menjadi strategi pendidikan yang dirancang oleh negara untuk menciptakan SDM yang memang dia mau wujudkan, begitu. Nah, ini kalau di dalam Islam nanti ada kaitannya dengan visi dari Islam itu sendiri, sehingga kemudian berpengaruh kepada visi generasi dalam Islam. Dan politik pendidikan Islam itu adalah membentuk akal dan jiwa Islam, sehingga nanti kemudian semua materi ajar yang kurikulum yang disusun itu terintegrasi dengan asas politik ini. Nah, ini kalau kita bicara penggambaran bagaimana sistem pendidikan itu sebenarnya adalah salah satu sub bangunan peradaban saja, begitu ya. Jadi kalau ideologi, tadi kan saya katakan politik taklim, siasat taklim atau politik pendidikan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh ideologi yang diemban oleh negara. Karena kalau kita bicara ideologi itu per definisi atau mabda itu adalah per definisi adalah akidah akliyah yang basiku anhanidham. Sebuah pemikiran yang mendasar bersifat sebuah akidah akliyah yang diperoleh dari sebuah proses berpikir yang menyeluruh, gitu ya. Yang kemudian darinya itu akan melahirkan nidham. Nidham itu adalah seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di situ ada bagaimana mengatur pemerintahannya, ekonominya, politik luar negerinya, politik dalam negerinya, bagaimana hukum pidananya, kesehatan, termasuk di situ ada pendidikan. Jadi dia warnanya nanti seperti apa, sebagaimana warna pengaturan dalam bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan seterusnya, itu juga akan diwarnai oleh akidah apa yang melahirkannya, karena dia hanyalah sebuah aturan yang sifatnya cabang. Jadi ketika akidah mendasarnya ini itu berbeda, akan menghasilkan warna yang juga akan berbeda pada bangunan peradaban yang ditampilkan, yang kita lihat.
bagaimana kemudian sebuah negara mengelola berbagai macam aspek kebijakan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ini kalau dilihat dari sisi bangunan peradaban. Kalau kita balik bagannya untuk apa namanya, untuk memberi gambaran dengan hierarki sebuah sistem itu diambil dari yang paling berpengaruh, yang menjadi pilarnya dan yang kemudian akan mempengaruhi subsistem di bawahnya, maka sebuah sistem atau nizam tadi yang kita lihat sebagai sebuah peradaban tadi itu memiliki pilar sistemnya itu adalah politik dan ekonomi. Nah, politik ini berkaitan dengan bagaimana kemudian lahirnya kebijakan atau peraturan-peraturan yang digunakan untuk menyelesaikan urusan-urusan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Sementara ekonomi itu berkaitan dengan bagaimana ada sebuah mekanisme penjaminan adanya dana untuk membiayai semua kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari sistem politiknya. Nah, yang kita sebut dengan khilafah ada dan tanpanya khilafah dikaitkan dengan sistem pendidikan yang mau kita bahas, itu adalah bahwa dia adalah sistem politik yang khas yang dia itu lahir dari ideologi Islam, kan begitu kan ya, yang dia itu satu-satunya sistem politik yang kompatibel dan mampu, yang memang sejak kemunculannya adalah untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Jadi itu sudah selesai pembahasan itu. Nah, khilafah ini, begitu, khilafah ini yang kemudian hari ini tidak ada, gitu. Yang hari ini tidak ada. Tetapi pada bahasan di kerangka pertama ini, semua yang kita paparkan dalam konsep paparan pertama ini itu semua diterapkan oleh mulai dari daulah Islam pertama yang kita tidak menyebutnya dengan khilafah Islam, tetapi adalah daulah Islam, daulah Rasul, dengan Amirul Daulahnya adalah Rasul sendiri, dan kemudian diteruskan oleh para pengganti beliau yaitu para khulafa. Nah, khulafa itu sistem politik tinggalan Rasul, itu adalah sistem khilafah. Nah, kemudian visinya, gitu ya, visi terkait dengan pendidikan di dalam generasi itu sangat dipengaruhi oleh visi Islam itu sendiri. Kalau kita membaca bahwa Islam itu diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, meskipun kalimatnya di situ arsalnaka akan menunjuk kepada Rasul Muhammad, akan tetapi bahwa keberadaan Rasulullah Muhammad sebagai rahmat di situ bukanlah beliau posisinya sebagai manusia biasa, tetapi beliau adalah manusia plus risalah. Sehingga ketika kemudian disampaikan bahwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, bahwa kehadiran beliau dengan membawa risalah yang dibawa oleh beliau itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Artinya memang sejak awal risalah Islam itu sendiri ada untuk seluruh alam, untuk tersebar ke seluruh alam. Dan singkatnya para ulama sudah menyampaikan bahwa bagaimana gambaran rahmat ini akan bisa didapatkan, ya ketika risalah yang disampaikan oleh Rasul tadi, yaitu Islam itu tadi, kemudian tersampaikan ke seluruh alam dan diterapkan. Karena kalau tidak diterapkan, ya dia hanya akan tinggal dalam bentuk warisan-warisan sakofa atau hukum-hukum, tapi tidak ada pengaruhnya pada kehidupan, tidak bisa dirasakan bagaimana rahmatnya. Jadi Islam tersebar ke seluruh alam dan kemudian dia diterapkan. Maka visi ini juga akan berpengaruh kepada visi generasi yang dimiliki oleh Islam, bahwa generasi Muslim yang akan dia lahirkan, yang akan dia cetak, itu adalah generasi-generasi yang disiapkan untuk menjadi penerap risalah Islam tadi, menjaga penerapannya, dan kemudian menyebarluaskannya sebagai risalah universal. Dan kalau kemudian kita breakdown, kita juga akan mendapati beberapa penjelasan detail bagaimana profilnya itu. Dia menjadi pengelola di muka bumi, dia menjadi mutakina imama, dia tidak boleh kita biarkan menjadi generasi yang lemah, tapi harus tangguh, dan mereka akan menjadi secara komunal, akan menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, ya. Kualifikasinya itu adalah umat terbaik untuk seluruh dunia, dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Kalau mereka itu
tegak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian dari visi itu berpengaruh kepada di breakdown menjadi tujuan dilakukannya pendidikan dalam Islam. Dalam hal ini yang dimaksudkan di sini adalah kita bicara bukan hanya pendidikan yang sifatnya parsial per parsial begitu ya, pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini begitu, tidak, tapi ini sudah semuanya, semua proses pendidikan di dalam Islam itu diarahkan untuk mewujudkan manusia-manusia yang dia bersahsia Islam. Kalau bahasa mudahnya di tengah masyarakat berarti dia solih gitu ya. Solih itu bagus, baik untuk dirinya, dia menjadi hamba yang taat pada seluruh syariah Allah, dan dia muslih itu dia menjadi pengemban dakwah Islam, dia menjadi penegak kebenaran di tengah-tengah masyarakatnya. Lalu sistem pendidikan itu juga mencetak semua yang dibina, dididik di dalam sistem pendidikan Islam itu untuk menguasai sakofa Islam. Yang lain menguasai science tech, yang itu berkaitan dengan yang mereka butuhkan untuk mengatur dan mengelola kehidupan. Sementara yang terakhir itu adalah lebih ke arah skillnya. Nah, ini biasanya nomor 3 dan 4 kadang-kadang itu disatukan sehingga kita bisa mendapatkan di dalam beberapa literatur itu tujuan pendidikan dalam Islam itu 1, 2, 3. Gitu. Nah, kemudian tujuan pendidikan itu ditetapkan bisa diraih itu dengan sebuah konten, dengan sebuah struktur kurikulum yang seperti ini. Singkatnya adalah bahwa kurikulumnya berbasis akidah Islam. Berbasis akidah Islam tidak bermakna yang diajarkan harus semuanya bersumber dari akidah Islam dalam arti dia sakofa Islam. Jadi akidah Islamlah yang kemudian dijadikan sebagai standar untuk melakukan penilaian dan penyikapan terhadap seluruh ilmu-ilmu pengetahuan dan sakofa yang diajarkan. Nah, ini dalam pelaksanaan sistem pendidikan di dalam khilafah itu, kurikulum itu sajalah yang kemudian boleh ada. Yang target pembentukan generasinya itu outputnya itu seperti ini, yang kemudian metode pengajarannya seperti ini, Thoriqah Islam Fidarsinya, metode pembelajaran dalam belajar mengajarnya itu seperti ini, itu yang sudah dibahas sebelumnya. Itu ya hanya itu saja. Dan tidak boleh ada kurikulum lain selain kurikulum yang sudah ditetapkan oleh negara Islam atau khilafah tadi. Bahwa kemudian ada di antara umat ini, baik perorangan ataupun kemudian kelompok ya dalam bentuk swasta ini yang kemudian mereka mau membantu daulah untuk menyediakan institusi pendidikan, misalkan membuat sekolah, mengelolanya, tidak dilarang, artinya diperbolehkan dengan syarat kurikulumnya itu menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh negara tadi, oleh khilafah tadi. Politik dan tujuan pendidikannya juga apa yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, kurikulum tadi sampai pada keberhasilannya menghasilkan output yang sebagian sudah digambarkan di depan, itu disusun dalam jenjang-jenjang pendidikan. Nah, jadi ada periodisasinya dan ada tingkatannya. Yang dimaksud dengan sekolah formal atau dikatakan sebagai pendidikan sekolah kalau dalam sistem khilafah itu adalah itu setelah gini, saya ralat. Jadi yang sudah mulai dikelola oleh khilafah sebagai sebuah pendidikan formal itu dimulai dari pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Mohon maaf di sini banyak tamu ya. Apakah suara saya masih jelas, Bu Umi? Jelas, Bu, jelas. Masih ya? Nggak terlalu berisik ya? Iya. Tamunya soalnya berbemo-bemo. Ya, lebaran soalnya, Bu ya. Iya. Ini baik, saya lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan masuk dalam sistem pendidikan formal yang dikelola oleh khilafah itu adalah mulai di pendidikan sekolah ini dan pendidikan tinggi. Sementara untuk prasekolah atau pendidikan usia dini itu tidak masuk di dalam sistem pendidikan formal yang dikelola oleh negara. Nah, di dalam perjenjangnya ini, nanti akan kita tahu itu disusun sesuai dengan
prinsip pendidikan berbasis usia sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Ketika Islam itu bicara taklif hukum, itu kan selalu dikaitkan dengan usia. Misalkan ajari anakmu salat pada usia 7 tahun, pisahkan tempat tidurnya ketika umur 7 tahun, pukullah dia kalau tidak melakukan sholat ketika 10 tahun. Ketika kemudian bicara tentang pelaksanaan syariah, itu juga dikaitkan dengan sudah balik atau tidak, apakah di situ itu sudah ikhtilam atau tidak. Jadi ada pengkaitan memang proses pendidikan yang kita lakukan itu selalu dengan basis usia. Dan disitulah yang kemudian mempengaruhi penetapan jenjang ini. Kita mengenal ada tingkatan atau jenjang ibtidah atau disebut sebagai tingkat 1, lalu ada mutawasithah, lalu ada sanawiyah, ya. Tingkat 2 dan tingkat 3. Dan setelah itu baru disebut sebagai pendidikan tinggi. Nah, di semua level jenjang pendidikan ini, non formal maupun formal, itu tentu haruslah dilakukan oleh para pendidik, ya. Itu yang qualified, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendidikan. Jadi memang syaratnya dan kebutuhan untuk bisa melakukan pendidikan itu ya pasti kemudian harus ada orang tua yang kompeten, misalkan dia melakukan pendidikan prasekolah, kalau dia mendidiknya sendiri di rumah, ada guru-guru yang juga kompeten, ada dosen yang juga kompeten ketika itu bicara pendidikan tinggi. Jadi mereka ada mekanisme yang ditetapkan oleh Islam tentang bagaimana kualifikasi seseorang bisa menjadi guru dan bagaimana menjaga kualifikasi tersebut, quality of control-nya. Nah, termasuk juga di situ mereka harus bisa menjadi teladan. Nah, ini nanti kalau kita bicara sebuah lembaga pendidikan, maka termasuk di dalamnya itu kan karena di antara prinsip pendidikan itu adalah lil amal, gitu kan ya, belajar itu untuk diamalkan, untuk diterapkan. Maka itu juga harus di backup dengan sebuah kondisi penciptaan atmosfer, suasana, kondisi yang mendukung dan menunjang anak didik tadi untuk kemudian melaksanakan apa yang diajarkan. Nah, itu termasuk juga pada level masing-masing di sekolah itu. Maka kalau kemudian kita mendapati, oh kalau hari ini sekolah-sekolah itu nggak kondusif, justru di sekolah anak-anak itu belajar bullying, ya berarti tidak boleh ada yang seperti itu. Oh kalau begitu yang kemudian bagus itu berarti di pesantren, kalau di pesantren itulah nanti itu diajari anak-anak itu digiring gitu ya, pembiasaan misalkan dini hari diajarkan sholat malam, lalu sholat subuh berjamaah, lalu kemudian mendekat pada Al-Quran, terbiasa ada target untuk menyelesaikan Al-Quran dan seterusnya, guru-gurunya juga melakukannya, ada misalkan seperti itu. Maka sebenarnya ini bukan bicara itu sekolah biasa, sekolah umum yang dikelola oleh negara khilafah, ataukah itu harus berbentuk pesantren, karena keduanya ketika kita bicara sistem pendidikan Islam, maka seperti ini itu harus ada di mana-mana begitu. Bahkan di rumah pun juga harus ada begitu. Nah, yang penting, yang jelas bagaimana proses pendidikan yang dilakukan secara berjenjang tadi dan kemudian akan mempertimbangkan karakter tumbuh kembang di masing-masing usia itu, sehingga kemudian disitulah akan ditetapkan materi ajarnya, ditetapkan metode takdibnya, itu kan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Di ujungnya itu adalah yang penting anak-anak tadi itu kemudian terwujud pada diri mereka output sebagaimana yang sudah kita tetapkan di depan tadi, ijazah sahsiah Islam, menguasai sakofa Islam, menguasai sains tek dan skill kehidupan. Nah, indikatornya nanti secara mudahnya adalah anak itu akan terlihat memiliki kesadaran untuk taat kepada seluruh syariah Allah. Nah, ini kalau kemudian saya mengambil dari sebuah makalah yang judulnya Konsep Pendidikan Islam pada Pendidikan Formal Menengah, ditulis oleh Dr. Eka Cahya Prima. Di sini beliau membuat tabel tentang indikator komponen kepribadian. Untuk yang halaman ini adalah indikator untuk menilai bahwa secara pola pikir atau akliyah anak-anak didik kita itu berarti sudah mencapai apa yang dimaksudkan dari proses pendidikan yang kita lakukan. Pola pikir kita bicara bagaimana membentuk kemampuan untuk memahami, menyimpulkan sesuatu, mendapatkan hasil keputusan yang benar dari proses berpikirnya, kan begitu kan ya. Kalau dalam hal akidah berarti seperti ini. Kalau
paham syariah itu berarti seperti ini, paham bagaimana problematika umat berarti akan seperti ini. Itu nanti silakan dibaca begitu ya. Ketika kemudian berkaitan dengan hukum berkaitan dengan ibadah, berarti indikator di aspek akliyah ini adalah paham hukum Islam berkaitan dengan ibadah, halal haramnya makanan, pakaian, akhlak, muamalah, dan ukubah. Sementara kalau dalam aspek nafsiyahnya itu untuk aspek yang sama ketika didetilkan satu persatu berkaitan dengan ibadah, berkaitan ibadah itu kan hubungan manusia dengan Tuhannya, lalu makanan, minuman, dan akhlak itu berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, dan akhlak itu berkaitan dengan interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Namun amalah, dakwah, dan juga ukubat itu adalah interaksi manusia dengan manusia yang lain. Ketika kemudian mereka sudah diajarkan tentang hal-hal ini, di pola akliyah yang mereka paham, di pola jiwanya, mereka terlihat ya, dalam indikatornya itu mereka melaksanakan ibadah itu bagaimana tampilan amalnya, sudah sesuai dengan apa yang difahami apa tidak. Kalau memang dia itu yakin bahwa Allah Maha melihat dalam hal akidah, dia yakin Allah itu Maha melihat, maka dia tidak akan merasa enjoy melakukan kemaksiatan, kan begitu kan ya. Dia akan merasa malu ada atau tidak ada orang dia melakukan kemaksiatan. Ada kesadaran yang kemudian menghasilkan dan berpengaruh kepada jiwanya, dan itu menghasilkan sebuah amal yang selaras dengan apa yang dia pahami. Nah, ini kalau kemudian paham tentang bagaimana pakaian, ya berarti dia akan menutup auratnya sebagaimana yang diminta. Ketika itu dia paham muamalah dalam Islam, berarti kemudian bagaimana kemudian dia hanya akan melakukan jenis-jenis muamalah yang itu syar'i dan seterusnya. Nah, itu yang gambaran sistem pendidikan dalam khilafah Islam. Ketika kemudian khilafah itu runtuh, begitu ya, maka sebuah metode penerap kekuasaan untuk menerapkan seluruh sistem Islam itu menjadi tidak ada. Sementara konsep-konsep tadi, konsep-konsep yang diberikan oleh Islam, baik berupa pemikiran maupun berupa hukum-hukum syarak yang akan menjadi penyelesaian persoalan kehidupan, itu membutuhkan kekuasaan untuk diterapkan. Nah, maka ketika kemudian tidak ada kekuasaan penerapnya, pendidikan yang kemudian kita lihat hari ini dikelola tentu saja oleh negara sekuler yang bisa jadi, kalau secara global kita menemukan bisa jadi sekuler kapitalistik ataukah sosialistik. Tapi kalau kita bicara di Indonesia yang sedang establish dan secara global sedang mendominasi dan memimpin dunia adalah sebuah sistem kehidupan atau peradaban yang sekuler kapitalistik. Nah, potret dunia pendidikan hari ini secara umum termasuk yang ada di Indonesia, di negeri-negeri muslim itu adalah kemudian terjadi sekularisasi masif. Jadi ada justru yang tadinya itu harusnya sistem pendidikan itu dibangun atas akidah Islam, karena dia itu bagian dari peradaban Islam, yang peradaban Islam itu digali atau dilahirkan dari akidah Islam, dan itu yang menjadi politik pendidikannya. Sekarang menjadi berubah, justru agama Islam itu diposisikan sama ya, menjadi hanya satu subbagian pembahasan saja yang posisinya itu hanya diakui atau disamakan dengan posisi ajaran moral. Posisinya itu di dalam kurikulum pendidikan itu posisinya itu hanya satu mata ajar yang posisinya sama dengan semacam mata ajar yang mengajarkan tentang moral dan budi pekerti, kan begitu ya. Ada sebuah sekularisasi masif yang terjadi di situ. Sistem Islam tidak lagi dianggap sebagai sebuah ideologi, dia hanya dicuplik saja untuk diambil nilai moralnya tadi saja. Dan itu pun kemudian disampaikan dengan sesuatu yang dengan cara yang sangat terbatas dan sangat tidak produktif, tidak membuat umat ini atau anak didik kita itu paham hakikat Islam itu seperti apa, bahwa dia itu sebenarnya memiliki seperangkat aturan untuk menyelesaikan semua persoalan mereka tidak tergambar itu. Jadi kalau kemudian mereka bisa mengalami kasus bullying, kekerasan seksual, yang kemudian dikatakan itu sebagai 2 di antara 3 PR besar sistem pendidikan hari ini,
justru yang kemudian mereka upayakan untuk mencari jawaban sama sekali itu tidak menoleh kepada Islam dan tidak mengira bahwa di dalam Islam itu ada jawaban atas hal itu. Jadi ada sekularisasi masif, di situ Islam dibuang, hanya dikotai untuk mengatur urusan personal keakhiratan. Kalau di dalam sistem pendidikan dia hanya menjadi satu sub mata ajar yang setara dengan pendidikan moral dan budi pekerti, dan tidak ada sangkut pautnya juga dengan proses mewujudkan sebuah sistem kehidupan secara keseluruhan di tengah-tengah masyarakat. Gak ada hubungannya dengan pembicaraan bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana mengatur sistem medianya, bagaimana mengatur sistem persangsiannya. Itu ada korelasinya dengan kualitas pendidikan dan kualitas generasi hari ini. Nah, itu yang dimaksud dengan sekularisasi. Ketika kemudian Islam justru dibuang, nah, maka disitulah pintu para penjajah untuk masuk dan melakukan intervensi itu terbuka secara lebar. Mereka kemudian bahkan bisa memasukkan berbagai macam pengaturan dan kebijakan hingga ke dalam kurikulum-kurikulum yang seperti apa yang kemudian diterapkan di dalam sistem pendidikan kita itu melalui sistem politik yang sedang establis, yaitu demokrasi, dan kemudian juga itu berkelindang dengan sistem ekonomi kapitalis yang sedang diterapkan. Maka di situ kita temukan ada cara pandang yang jelas-jelas jauh berbeda, paradigma jelas-jelas berbeda, yang tadinya menjadikan pendidikan itu sebagai sesuatu yang vital, yang itu ada kaitannya dengan karakter manusia mulia yang tanpa itu dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbaik. Ini sekarang kemudian menjadi sesuatu yang tidak lagi dijadikan sebagai hak untuk seluruh warga negara, tetapi dia adalah komoditas yang distribusinya kepada orang per orang sama dengan komoditas-komoditas ekonomi yang lain, yaitu melalui mekanisme harga. Mereka bisa melakukan itu dengan cara melepas tanggung jawab negara sebagai roin dan sebagai penanggung jawab utama pelaksana pendidikan ini, sehingga kemudian akhirnya mereka melakukan kapitalisasi, mereka melakukan komersialisasi pendidikan, dan itu kemudian membuat pendidikan ini akhirnya menjadi sulit untuk dijangkau oleh seluruh warga negara. Kalau yang mau berkualitas berarti membutuhkan mereka itu menjadi kalangan tertentu saja, yaitu yang bisa membayar harga sebagai mekanisme distribusi layanan tadi untuk bisa mereka miliki, sementara mereka-mereka yang tidak beruntung itu tidak akan bisa mendapatkannya, atau mereka mendapatkan pendidikan tapi dengan kualitas yang asal-asalan. Nah, sehingga yang kemudian kita lihat hari ini pada perjalanan terakhir hari ini, bahkan mereka tidak lagi secara menggunakan bahasa-bahasa kamuflase untuk mempengaruhi kurikulum dan juga anak-anak didik kita. Dengan kurikulum yang hari ini kita sebut sebagai kurikulum merdeka itu, bahkan kemudian kapital yang dalam hari ini diwakili oleh industri yang dikoneksikan memang oleh sistem hari ini dengan dunia pendidikan, itu malah kemudian melakukan cawe-cawe bagaimana menetapkan kapan sesuatu itu bisa dinilai sebagai sudah dianggap menyelesaikan SKS-nya, jurusan apa yang seharusnya Anda buka dan seterusnya. Itu kemudian secara sangat telanjang itu dilakukan oleh industri, ya. Mereka masuk dan mengobok-obok dunia pendidikan kita. Nah, kalau kemudian mau kita keluarkan, kita remas, kita peras apa yang kemudian membuat generasi kita hari ini, ketika mereka dididik dengan sistem pendidikan yang ada, itu malah kemudian ternyata menghasilkan output yang itu malah semakin jauh dari apa yang sudah seharusnya tadi kita wujudkan di konsep awal yang di depan tadi. Itu adalah, kalau boleh saya sebut, dengan duet maut, ya, tanda kutip, ya, duet maut yang itu berhasil melakukan pelemahan kualitas generasi dari si profilnya, dan nanti pada saat yang sama potensi yang mereka punya itu dibajak, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kurikulum moderasi beragama, ini digawangi oleh
Kementerian Agama, tapi kemudian juga sudah diintegrasikan dengan sistem pendidikan secara umum dari pendidikan dasar sampai tinggi, dan yang kemudian adalah kurikulum merdeka. Jadi kalau yang kurikulum moderasi beragama ini lebih berperan ke arah pelemahan dan penghancuran profil generasi Muslim, tidak lagi seperti yang seharusnya diwujudkan sebagai output dari sistem pendidikan Islam. Sementara kalau yang kurikulum merdeka ini adalah bentuk intervensi kapital yang semakin transparan dan semakin telanjang, yang kemudian memiliki kesempatan langsung gitu ya. Mereka itu memanfaatkan, menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita itu untuk kepentingan mereka, industri mereka, menjadi sekrup-sekrup penggerak industri mereka, tapi tidak untuk melakukan problem solving persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga yang kemudian terjadi, sistem pendidikan yang ada itu malah satu sisi melemahkan generasi Islam, profilnya menjadi rusak. Yang kedua, potensi yang mereka miliki baik dari sisi jumlah, dari sisi kemudaan mereka. Kalau yang terkini itu kaitannya dengan mereka adalah warga negara asli dunia digital, itu pun juga kemudian dibajak potensinya oleh industri tadi. Dan itu kalau kemudian kita lebih breakdownkan lagi secara spesifik bagaimana mereka melakukan sebuah pelemahan profil, kurikulum moderat itu menyerang profil generasi Muslim itu dengan melalui beberapa cara sebagaimana yang saya terangkan berikut ini. Bahwa kita paham kalau kita bicara syahsiah Islam, tadi saya sempat terangkan sedikit bahwa syahsiah Islam atau keberadaan Islam itu kan terbentuk oleh pola pikir dan pola sikap yang Islami, di mana bentukan pola pikir dan pola sikap Islami ini ya hanya akan dimiliki oleh seseorang ketika dia bisa menyandarkannya kepada sebuah akidah yang sahih. Maka dengan akidah yang kuat, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir dia, sehingga kemudian pemahaman yang dia miliki benar, lalu dia gunakan untuk mengikat kecenderungan ataupun nafsunya, sehingga menghasilkan kumpulan amal, sikap, dan juga sifat yang kemudian benar. Inilah sebenarnya gambaran lahirnya kepribadian Islam dan bagaimana faktor-faktor apa yang menguatkannya. Nah, ada akidah yang kuat sebagai faktor pertama. Ini itu kemudian digoyang. Akidah ini yang harusnya itu justru kita kokohkan dengan kurikulum moderasi beragama, itu justru digoyang dengan ajaran apa? Sinkretisme. Semua agama benar, narasi semua agama sama. Tidak boleh ada klaim kebenaran. Nah, dibingungkan orang atau anak didik kita itu antara pluralitas dengan pluralisme. Kalau pluralisme itu kan tidak boleh ada klaim kebenaran. Sementara pada saat yang sama sebenarnya ketika kita mengajarkan akidah itu mengharuskan kita membuat anak kita memiliki keyakinan 100% bahwa inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Nah, itu kemudian itu digoncang. Kalau ada klaim seperti itu berarti sesuatu yang intoleran, itu yang tidak moderat, itu radikal. Bahkan mereka sampai masuk ke dalam rincian-rincian penggunaan istilah-istilah atau kata-kata frase yang sebenarnya itu lazim dipakai bahkan oleh Al-Quran, sekalipun Allah yang mengatakan itu pun benar digoncang. Dibikin orang tidak merasa nyaman ketika menyebut kata kafir karena seolah-olah menjadi orang yang intoleran atau radikal, tidak moderat, padahal ajarannya kan kurikulumnya moderat. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah sesuatu yang menguatkan profil generasi kita, anak-anak kita, itu adalah ketika akidah yang kuat ini itu kemudian menjadi sandaran mereka untuk menetapkan berarti saya harus hidup dengan aturan yang seperti apa. Tidak sekuler, tidak terpisah. Bukan kemudian agamanya boleh Islam, tapi jangan bawa-bawa
Islam ketika bergaul, jangan bawa Islam ketika bicara tentang pendidikan, jangan bawa Islam ketika itu kaitannya dengan menyelesaikan amanah kerja di mana, enggak begitu. Nah, sehingga di sini ini keterkaitan akidah dengan pilihan jalan hidup yang sahih yaitu syariah, itu kan justru harus kita kuatkan. Kalau kamu muslim ya kamu harus terikat pada syariah, itu konsekuensi iman. Enggak ada ceritanya iman kok nggak mau terikat pada syariah Allah, itu kan begitu. Tetapi itu yang kemudian hari ini pada kurikulum pendidikan kita justru digoncang. Dengan apa? Sekularisasi itu. Sekularisasi itu digambarkan sebagai sebuah gambaran kehidupan yang justru ideal. Yang ideal justru karena kalau tidak sekuler, orang kemudian berpegang kepada dan meyakini kepada sistem kehidupan yang berbasis agama tertentu, itu yang kemudian mereka sebut juga sebagai sebuah kondisi tidak moderat atau radikal. Jadi dilakukan sekularisasi, keterkaitan iman dengan amal ini diputus, akidah dijadikan terpisah dari syariah. Kamu boleh menjadi orang beragama apapun, tapi ketika bicara mengatur masyarakat jangan bawa agama. Nah, itu serangan yang kedua. Lalu yang ketiga, yang akan menguatkan anak-anak kita, generasi kita itu kan sebenarnya semakin lengkap mereka paham tentang hukum-hukum syara, bicara tentang mengatur seluruh interaksi, ya semakin komplit mereka memahami itu, semakin mereka akan tertunjuki, semakin mereka tidak tersesatkan begitu kan ya. Dan semakin kuat interaksi dia atau hubungan dia dengan Allah, maka dia akan semakin mudah untuk taat. Nah, ini semuanya itu juga dipukul atau diserang, dilemahkan. Dengan apa? Bentuknya seperti apa? Stigmatisasi kepada mereka-mereka yang kemudian terlihat mendekat pada syariah atau ingin menerapkan syariah, misalkan kriminalisasi para pengemban dakwah Islam, atau kalau ibu-ibu pernah juga mengikuti beberapa pemberitaan ketika di BNPT menyebutkan bahwa terorisme itu banyak di kampus, asalnya dari Rohis, dia itu suka berbahasa Arab, jidatnya hitam, celananya komprang, nah begitu ya, jilbabnya lebar, komunitasnya komunitas hijrah. Nah, itu semua sebenarnya bagian dari upaya untuk membuat anak-anak kita, generasi itu menjadi takut untuk mendekat kepada syariah. Satu sisi seperti itu. Sisi yang lain melalui jalur intelektual-intelektual yang menjadi perpanjangan tangan mereka, terutama yang dalam bidang humaniora dan dalam pendidikan Islam ya, ranahnya. Yang mereka itu biasa bicara tentang fikih, tentang hukum Islam. Mereka diminta untuk kemudian merumuskan rumusan baru tentang fikih peradaban, interpretasi ulang tentang syariah, rekonstruktualisasi fikih, yang itu kemudian ketika kita baca maka sudah tidak lagi Islam. Misalkan saya pernah membaca buku yang ditulis oleh ada beberapa orang, ya, salah satunya adalah guru besar dari kampus Islam, fikih tentang bahas tentang LGBT itu loh Bu, LGBT. Saya kok tapi lupa judulnya. Nah di situ itu saya membaca dari halaman awal sampai akhir itu, kalau kemudian kita baca kita akan menemukan ujungnya itu adalah menormalisasi LGBT. Jadi diperkenalkan bahwa Sodom itu tidak sama dengan homoseksual. Nah ini coba mulai mengaburkan. Tidak semua homoseksual itu sama dengan Sodom. Dan tidak sama kemudian dengan kaum Sodom di zaman Nabi Lut, dan tidak kemudian identik dengan mereka yang melakukan kemaksiatan dan diadab oleh Allah. Itu di situ diterangkan bedanya. Begitu. Nah, karena Sodom itu yang melakukan hubungan melalui jalan belakang. Tidak harus itu kemudian adalah LGBT. Tidak harus itu adalah orang yang orientasi seksualnya itu sejenis. Itu di situ di kalimatnya sampai seperti itu. Dan di situ ada dalil-dalil yang banyak dipakai untuk menguatkan narasi yang disampaikan. Nah, yang kemudian bagi generasi yang dia sebelumnya tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah dididik oleh sistem pendidikan Islam untuk mengetahui bagaimana gambaran fikih yang benar, dapat ajaran yang disampaikan melalui kurikulum yang ternyata itu adalah rekontekstualisasi fikih atau kemudian
fikih yang diinterpretasi ulang dan itu ternyata bukan Islam gitu ya, maka mereka akan menjadi orang yang tersesat tidak lagi menerapkan syariat Islam. Itu dari sisi bangunan anak-anak kita. Nah, dari sisi lingkungan kondusif yang menaungi, kalau ini ibaratnya pohon kepribadian anak kita, dia butuh masyarakat yang kondusif, dia butuh tanah, udara, air yang tidak ada tercemar, tidak ada polusi dan terusnya. Itu adalah gambaran masyarakat yang kondusif karena dia adalah sekolah besar bagi generasi, itu juga justru tidak dijaga dari kerusakan. Apapun atas nama kebebasan, ide-ide rusak sesat itu bahkan kemudian mendapatkan tempat di situ. Anak-anak kita bisa jadi tidak belajar tentang bagaimana melakukan FWB, friend with benefit, yaitu melakukan hubungan seksual ala hewan seperti kucing kompleks begitu, pokoknya kawin, tidak pakai kenalan, tidak pakai pernikahan, bahkan tidak harus kenal, pokoknya cuma memenuhi kebutuhan naluri seksualnya saja, hasrat seksualnya saja, justru kemudian dipaparkan tipsnya supaya tidak baper, itu malah dikatakan jangan kenalan, jangan ngajak ngomong dia dari mana, keluarganya siapa, lalu kemudian meminta nomor untuk kontak-kontak lagi, itu di situ sampai bisa didapatkan oleh generasi dengan cara scrolling sosmed hari ini, dan itu tidak ada mekanisme untuk bisa membuat ide-ide sesat seperti ini, itu tidak ada. Padahal itu adalah sekolah besar umat, begitu, sekolah besar generasi. Termasuk juga bahkan khilafah yang kalau pada bagian yang pertama tadi itu, kita tuh justru paham bahwa tidak bisa sistem Islam dan juga sistem pendidikan Islam itu terterapkan secara sempurna kecuali oleh sistem politik Islam, yaitu khilafah, ada negara yang sifatnya ro'in dan junnah, itu malah justru dimonsterisasi. Jadi kalau kita bicara khilafah itu seolah-olah sudah langsung khilafah itu kayak hal yang najis, khilafah itu seperti iblis, khilafah itu menakutkan ya. Jadi didemonisasi, dimonsterisasi, dikriminalisasi, sehingga bahkan dai pun merasa ketakutan atau merasa khawatir untuk kemudian menyampaikan khilafah apa adanya. Padahal pada saat yang sama sebenarnya bukti penerapan khilafah, bukti eksistensi khilafah itu justru berserakan begitu loh, bahwa dia itu memang ada, dia itu merupakan sistem politik di dalam Islam. Kalau kita mau membuka kitab-kitab fikih, kita akan temukan banyak sekali penjelasan tentang khilafah itu. Kalau kita kemudian membuka kitab sirah, kita juga akan mendapatkannya, bagaimana kekhilafan itu yang bertahan 1300 tahun itu dengan kualitas naik turunnya, dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari khalifahnya, dan juga kualitas dari masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan oleh khalifahnya, dan juga dipengaruhi oleh bagaimana kualitas individu-individu di dalamnya, apakah menjadi muslim yang kemudian memahami bahwa hidup mereka adalah untuk Islam, itu kita bisa melihat bahwa itu ada semua. Dan bahkan non muslim yang kemudian mengakui bagaimana keunggulan khilafah pun juga kita menemukan berserakan sebenarnya statement-statement dan buku-buku yang mereka tulis. Nah, hari ini itu kemudian tidak justru kemudian tidak boleh dibicarakan sama sekali. Nah, dari sisi para pelaku pendidikannya ini memang juga jadi dilemahkan juga, sehingga terjadi nggak bisa berfungsi. Misalkan keluarga, bahkan level kita nggak bicara negara di sini ya, kita bicara keluarga saja untuk bisa melaksanakan tanggung jawab pendidikan untuk anak-anak mereka sendiri. Ini ada banyak sekali orang tua yang sudah merasa tidak pede dan merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya. Ada yang merasa tidak mampu, ada yang merasa tidak sanggup, ada yang kemudian dipaksa untuk tidak sanggup karena situasi yang melingkupi mereka. Ada yang kemudian itu pilihan, mereka tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Misalkan dengan diserangnya bangunan keluarga itu dengan ide-ide feminisme yang menggugat kepemimpinan suami, ketaatan istri pada suami, ketaatan anak pada orang tua. Sehingga kalau kemudian kita lihat
hari ini sebagai gambaran singkatnya saja, di Barat itu yang namanya gerakan transgender lalu detransisi gitu ya, detransisi gender itu kan sedang marak. Anak-anak umur 9-10 banyak yang kemudian di sekolah-sekolah mereka itu kemudian mereka diarahkan oleh para konselor bahwa bermasalahnya mereka itu karena mereka terjebak dalam gender yang salah, sehingga kemudian mereka diyakinkan merubah gender. Tapi setelah mereka melakukan operasi ini itu dan seterusnya, usia belasan 15, 16, 17 mereka memiliki kesadaran yang berubah, yang kemudian mereka menyesali keputusan transgendernya, tapi ketika melakukan detransisi tidak bisa dilakukan kembali karena sudah terlanjur. Dan itu bahkan kita hanya dengan melakukan scrolling misalkan di TikTok saja kita akan temukan fenomena itu ya, sangat banyak gitu. Nah, ini syariah seputar perempuan, pernikahan keluarga itu diserang itu sebenarnya melemahkan keluarga. Sementara kemudian kalau melemahkan pelaku pendidikan formalnya hari ini, nah ini kan sebenarnya kan negaranya kan bukan negara Islam, bukan khilafah. Dia kemudian menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan yang kemudian ternyata tidak kalau kita pakai standar untuk mengarah kepada output ala sistem pendidikan Islam, justru nggak terjadi karena justru mereka malah dilemahkan. Kalaupun kemudian ada upaya-upaya untuk dari masyarakat ini untuk kemudian membuat sekolah Islam, membuat pesantren, membuat kampus yang itu tidak dibiayai oleh negara, bahkan itu swasta, itu mandiri dan seterusnya, itu pun ternyata dibikin untuk tidak akan sanggup sampai kepada upaya untuk menghasilkan output sebagaimana yang seharusnya. Proses sekularisasi itu terjadi tidak hanya di sekolah-sekolah umum, tapi pesantren juga sekularisasi. Kurikulum yang kemudian hari ini tadi saya katakan sebagai duet maut, ada kurikulum moderat dan juga kurikulum merdeka, itu sebenarnya juga sampai masuk kepada pesantren, mengkoneksikan dunia pendidikan bahkan sampai kemudian industri itu cawe-cawe secara langsung menentukan bagaimana prodi-prodinya dan seterusnya, itu ada pada juga sekolah, juga kampus, juga pesantren. Mungkin kalimatnya atau programnya saja yang namanya itu berbeda. Begitu. Kalau di kampus namanya MBKM, kalau di sekolah nanti ada namanya berbeda, kalau pesantren nanti ada berbeda begitu ya. Produk-produknya juga berbeda. Nah, sementara kalau masyarakat juga begitu, di sini dilemahkan untuk tidak boleh ada sebuah kekuatan untuk melakukan pengawalan pelaksanaan kebijakan yang kondusif dan melakukan koreksi. Coba Ibu kalau yang terbaru itu ada mahasiswa dari Lampung yang sedang ada di Australia yang dia speak up tentang jalan, kualitas jalan yang ada di Lampung. Apa yang kemudian terjadi? Itu kan dia dikejar. Para pejabat di sana kemudian menyerangnya. Karena dia diserang, ternyata karena posisinya di Australia, dia mendapatkan imunitas ya, dari Australia, yang didatangi adalah keluarganya. Ini sebenarnya pada satu sisi itu upaya untuk melemahkan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal di dalam Islam, kontrol masyarakat itu adalah pilar untuk penegakan sistem Islam. Nah, negaranya sendiri juga dimandulkan. Ini prosesnya memandulkannya sangat panjang, ya, yang bungkusnya kelihatannya sangat bagus, yaitu paradigma good and clean governance, yang dikatakan semakin good itu kalau mereka itu bukan menjadi penanggung jawab utama, justru harus diperkenalkan PPPS itu ya, public private partnership itu justru kalau melakukan pelayanan pada masyarakat itu harus lakukan bersama dengan swasta, dengan private. Kalau kamu sendiri yang melakukan pasti nanti kualitasnya itu tidak bagus dan seterusnya. Itu nanti kemudian berimplikasi pada kebijakan-kebijakan berikutnya. Nah, akibatnya akhirnya ini ya, kita sudah lihat ini lemah, rusak profilnya. Kalaupun kemudian mereka nggak sampai rusak, nggak sampai melakukan maksiat, tapi banyak yang kemudian terbuang potensinya untuk hal-hal yang remeh, masa muda mereka hanya untuk main game, tapi nggak sampai maksiat, ataupun kalau kemudian yang berprestasi, mereka kemudian masuk dalam jebakan dari kurikulum mereka dan program-program mereka untuk mengokohkan hegemoni penjajah, untuk mengokohkan
posisi kapitalis atau kalau kaitannya dengan sistem politik kita adalah orang-orang yang oligarki, ya, terkategori sebagai oligarki yang kemudian mempengaruhi pada kebijakan yang kemudian lahir di situ. Nah, lalu bagaimana yang kita lakukan kalau itu existing condition yang kita lakukan, yang hari ini ada, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada prinsipnya tadi kan kita sudah tahu pelaku atau penanggung jawab pendidikan generasi itu ada mulai dari keluarga. Ini wadah pertamanya. Warna pertama generasi ditentukan oleh rumah. Ayah, ibu sebagai guru pertama, rumah sebagai sekolah pertama. Lalu lanjut pada waktu mereka sudah ada pada usia mumayyiz dan sudah lebih siap untuk mengikuti proses pendidikan formal yang lebih terstruktur formal, maka disinilah kemudian ada yang namanya sekolah yang disiapkan oleh negara. Sekolah untuk level ibtidaiyah, mutawasitoh, sanawiyah, dan setelahnya itu disebut sebagai kampus atau pendidikan tinggi. Dan ada masyarakat sebagai sekolah besar bagi generasi, dan ada negara yang menetapkan kebijakan apapun, menerapkan kebijakan apapun terkait generasi, termasuk pendidikan. Itu berarti beberapa sistem pendidikan, sistem yang terkait itu misalkan ekonomi, itu kaitannya dengan bagaimana keluarga di sini itu bisa kokoh, bagaimana bisa sejahtera, bagaimana sistem media itu kaitannya bagaimana kemudian anak-anak tadi itu memiliki sistem suasana yang kondusif untuk mereka tumbuh kembang, bagaimana sistem persangsian ketika ada anggota masyarakat yang rusak, yang mereka misalnya predator seks yang menyasar anak-anak kita, itu juga apakah sistem persangsiannya itu menjerakan atau tidak, itu kekuasaan negara. Dan ketika pelaksanaan kebijakan ini itu diterapkan pada masyarakat, maka itu yang akan berpengaruh kepada warna masyarakat, dan itu akan menjadi lingkungan kondusif atau tidak untuk masyarakat, untuk generasi kita. Nah, semuanya itu berinteraksi. Jadi jangan dikira kalau kita bicara tidak ada khilafah kan berarti kan di sini nggak ada. Ketika dia tidak ada kan berarti dia itu tidak bisa menyelenggarakan institusi pendidikan sebagaimana yang menjadi konsep yang harusnya dia lakukan. Tetapi di luar itu kebijakan-kebijakan lain itu juga berpengaruh kepada keluarga secara langsung tadi. Apakah kemudian orang tuanya itu sampai jungkir balik, tidak bertemu anak 24 jam supaya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, itu sampai membuat mereka tidak bisa memenuhi kewajiban untuk mendidik anaknya, itu sesuatu yang sistem kehidupan yang seperti itukah yang diwujudkan oleh negara ataukah seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau kemudian kita bicara bahwa ada empat pelaku atau penanggung jawab pendidikan generasi tadi, kita bicara tidak ada khilafah, artinya kemudian tidak ada sekolah yang sebagaimana menjadi konsep yang harusnya kita wujudkan, tidak ada masyarakat yang juga kondusif karena pengaruh dari penerapan sistem yang itu ghairu Islam, maka yang memang kayaknya sangat visible itu kan seolah-olah kan sandaran kita itu kan di sini kan, harapannya itu kan di keluarga ini. Nah, tetapi meskipun kemudian memang di dalam Islam itu memang ditetapkan bahwa pendidikan itu berbasis orang tua, ini adalah dalilnya bahwa bayi manapun itu lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang kemudian akan membentuk jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban penjagaan fitrah anak, yaitu beriman dan kemudian hidup dengan syariah, makna fitrah itu seperti itu adalah yang pertama adalah orang tuanya sebagai bentuk warnanya. Nah, jadi mau ada khilafah atau tidak ada khilafah, karena ini kewajiban itu diserahkan kepada orang tua, maka ini menjadi sesuatu yang tetap wajib kita sempurnakan. Meskipun nanti akan saya tulis di belakang di catatannya, itu memang akan membuat ada kalanya orang tua akhirnya keteteran dan akan kesulitan, akan terasa berat karena tidak ada payung sistem kehidupan yang kondusif untuk dia melakukan itu, begitu ya. Nah, kalau kemudian itu wajib untuk tetap kita sempurnakan sebagai orang tua, bagaimana kemudian kita mendidik anak? Saya sampaikan secara singkat bahwa kalau kita bicara visi pendidikan anak ini, kalau dalam Islam itu konsep anak itu hanya lahir ya kalau ada pernikahan. Sehingga bagaimana visi kita mendidik anak itu tidak akan bisa dilepaskan dari visi kita menikah. Sementara visi menikah itu adalah hanya salah satu episode dari perjalanan hidup kita.
Sementara hidup kita itu ada visinya sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, nanti kembali kepada Allah, dan diciptaannya kita itu adalah untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi kepadanya sesuai dengan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah. Nah, termasuk juga ketika kita mendidik anak, kita harus kembalikan bagaimana pengaturan pendidikan di dalam Islam. Mendidik anak dalam Islam seperti apa. Karena ternyata mendidik anak itu adalah tidak bisa kita lepaskan dari visi misi hidup kita dan pernikahan kita. Gitu. Maka sebenarnya kalau kita bicara parenting ataupun pendidikan anak di level keluarga sekalipun, itu bukan semata bicara tips and tricks. Jadi nggak boleh kemudian para orang tua muslim itu terus hanya hunting tips singkat bagaimana mengatasi tantrum anak di tempat publik, tips bagaimana menyiapkan empati yang berkualitas, tips untuk membaca cepat. Bukan begitu. Harus didudukkan kerangka berpikirnya itu mendidik anak itu bagian dari upaya menyempurnakan kewajiban kita. Kita menyempurnakan amanah yang diberikan oleh Allah. Implikasinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat, sehingga butuh pemahaman yang sahih. Nanti di belakang ini akan saya tunjukkan, berarti ini membutuhkan ilmu. Nah, kita paham tadi di dalam sistem Islam tadi dikatakan kan harus terbentuk anak-anak yang bersahsia Islam, dan kalau sampai pada level pendidikan tinggi itu ada profil khusus. Nah, kalau pakai perumpamaan itu bangunan gitu ya. Bangunan apapun pasti ada bangunan dasarnya. Sebelum kemudian bangunan dasar itu kemudian bisa kita sebut menjadi berbeda ketika ada peruntukan yang berbeda, fungsi yang berbeda. Semua bangunan pasti ada fondasi, pasti ada tembok, pasti ada atap, pasti ada kan begitu kan ya. Tetapi rumah sakit berbeda dengan gedung olahraga, berbeda dengan kampus, berbeda dengan rumah dan seterusnya. Nah, itu harus kita pahami di dalam desain anak juga ibaratnya itu seperti itu. Ada desain pokok yaitu bersahsia Islam, solih muslih tadi, menjadi anak-anak yang berkeberadaan Islam dan menjadi pejuang Islam. Maka itu harus ada pada setiap anak yang kita cetak, yang kita didik, kita bina, mau dia nanti itu disekolahkan di mau pesantren kah, mau sekolah umum kah, mau sampai kuliah ataukah tidak kah, itu harus semua anak itu harus seperti itu. Dan yang kedua, kalau sampai level pendidikan tinggi tadi kan ada warna khusus, ada yang dicetak menjadi dokter, ada yang dicetak menjadi dosen, dan dicetak menjadi IT, tenaga IT atau programmer dan seterusnya. Maka yang ini, yang desain khususnya tadi, yang profil khusus itu yang kemudian tidak harus ada. Sementara kalau yang profil dasar itu harus ada, dan itu tidak bicara minat dan bakat. Sementara kalau yang profil tambahan, yang itu profil khusus itu bisa jadi di situ kita diperbolehkan untuk mempertimbangkan minat dan bakat. Nah, prosesnya itu untuk sampai pada ke sana ini saya reviewkan, tunjukkan bahwa untuk mewujudkan tujuan yang seperti ini, yang 4 ini, itu kan dilakukan dengan jenjangnya seperti ini. Nah, ketika meskipun sekolahnya dan sampai pendidikan tinggi itu tidak ada yang kemudian membackup apa yang kita lakukan, kita pegang konsep ini karena kita adalah penanggung jawab utama pendidikan anak. Kita tahu bahwa anak kita harus solih muslih, kan gitu kan ya, mau saya sekolahkan dimanapun. Maka ketika kemudian kita paham tahapan ini, usia dini itu adalah untuk mengumpulkan, mempersiapkan modal bahan kita membangun kepribadian anak dengan melakukan stimulasi optimal dan seterusnya. Lalu usia sekolah itu 7 tahun kedua yang itu memang upaya untuk ijadus sahsia Islam, mulai diperkenalkan pendisiplinan, bahasa pendisiplinan, dan yang ketiga itu sudah proses untuk dia itu menjadi semacam wazir, proses untuk dia sudah terbangun kepribadian Islamnya. Kita tinggal menghebatkan, mengembangkan, melejitkan profil kepribadian dan kepemimpinannya. Nah, itu yang harus dipegang terus. Mau ketika kemudian kita sekolahkan ternyata tidak, di sekolah itu ternyata misalnya sekolah negeri gitu ya, SD negeri. Ternyata kemudian di sana itu diajarkan kurikulum moderat misalkan begitu. Dan itu bisa membongkar akidahnya. Maka orang tua ini tadi berarti pada saat ini dia harus melakukan dekonstruksi pemikiran yang salah tadi dan mengkonstruksi bangunan akidah yang benar. Itu harus dia dipastikan itu sampai level pendidikan tinggi, karena pada saat ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Nah, pada saat yang sama, apa yang saya sampaikan hari ini, karena saya bicara di hadapan para bisa jadi guru dan dosen atau ustadzah begitu ya, yang mereka terkoneksi sebagai guru-guru langsung dari
umat ini, dari generasi ini, maka kewajiban dari kita yang menjadi para guru itu seandainya pun kebijakan sekolah atau kebijakan yang meliputi yang dibuat oleh negara ini itu tidak seperti ini, maka wajib kemudian kita itu posisinya itu mengokohkan anak-anak didik kita, generasi-generasi muslim seperti ini, ke arah ini. Misalkan realnya, ibu-ibu adalah dosen di kampus, kemudian ketemu dengan mahasiswa yang secara nyata, misalkan pada waktu kita ngobrol diskusi, dia menyatakan ngaku agnostik misalkan. Padahal sebenarnya dia pada masa kecilnya dia itu dibesarkan oleh keluarga muslim dan seterusnya. Maka di situ harus punya sebuah mindset, anak ini adalah asetnya umat, ini adalah anak saya, ini juga saya adalah ibu generasi baginya, saya juga ibunya, begitu ya. Saya harus kemudian menyelamatkannya. Maka di situ kemudian ada upaya untuk menginstal akidah dengan segenap kesempatan atau fasilitas atau potensi yang kita miliki untuk melakukan itu. Apakah kemudian meskipun itu bukan bagian dari mata kuliah yang kita ampu, lalu kita masukkan bagaimana kerusakan pergaulan seharusnya mereka hindari, bagaimana seharusnya kemudian mereka mengenali penyesatan dalam akidah, bagaimana pelemahan dalam keterikatan pada syariah, kita sampaikan itu karena ini kita melihatnya ini yang harus kemudian kita wujudkan, gitu kan ya. Nah, ini kalau secara berbasis usia ini supaya saya sertakan biar ibu nanti bisa lihat sendiri. Jadi gambarannya itu kenapa kok di dalam sistem pendidikan Islam itu ada disebut prasekolah gitu ya. Semua itu berbasis usia. Kalau di sini ini 7 sampai 14 tahun, 7 sampai 10 tahunnya itu ibtidaiyah. Ini kenapa kok 7 dimulainya? Ini adalah usia mumayyiz ya. Usia mumayyiz itu memang tidak sangat individual, tidak saklek satu orang dan orang lain itu sama, tetapi para ulama membuat kesepakatan itu akan biasa terjadi mayoritasnya antara 7 sampai 10. Maka di situ adalah ibtida. Ketika kemudian 10 sampai 14 ini itu pertengahan prabalik menuju ke sini. Ini kan batasan balik itu di sini, di usia maksimal 14 tahun sehingga 15 ke atas itu pasti akil plus balik. Di situ pasti mukallaf. Maka di situ akan ada kurikulum yang berbeda karakternya. Apalagi kemudian kalau kita bicara PT, pendidikan tinggi. Nah, nanti silakan dilihat. Nah, jadi maka yang kemudian harus kita lakukan hari ini gitu ya. Apa yang bisa sebisa mungkin kita lakukan terkait dengan menciptakan profil generasi yang kuat plus menciptakan lingkungan yang kondusif. Kalau yang untuk menciptakan profil generasi yang kuat 1, 2, 3 harus kita lakukan ada atau tidak ada khilafah dengan semampu yang kita punya. Artinya kalau kemudian anak-anak kita itu untuk menjadi seorang yang solih muslim beragama Islam sebenarnya itu tidak harus lewat sekolah dan kualifikasi idealnya seharusnya bahkan orang tua itu bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi mukallaf sehingga kemudian dia siap mengemban taklif pada saatnya. Itu tidak harus kemudian itu diserahkan kepada ustadz atau ulama yang lain, itu enggak gitu. Untuk itu. Karena yang kemudian sebenarnya akan kita butuhkan untuk kita carikan guru lain, ahli lain, pakar lain yang kita tidak akan sanggup untuk mengcover biayanya. Itu adalah kalau membentuk suatu profil khusus seperti pakar tertentu, ahli tertentu yang itu membutuhkan laboratorium tertentu dan seterusnya. Nah, jadi untuk ini berarti kalau hari ini masih ada kelemahan berarti harus diperbaiki. Lalu yang berikutnya masyarakat hari ini yang tidak kondusif tadi itu kita upayakan supaya terus menjadi masyarakat yang kondusif dengan kita terlibat dalam aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Termasuk juga di sini adalah mengkaitkan bahwa semua pelaksanaan penyelesaian urusan masyarakat itu solusi ada pada Islam dan penerapnya, metode penerapan itu adalah negara. Nah, negara yang kemudian berkarakter ro'in dan junah itu kita memahami itu adalah khilafah. Ini saya ambil dari tulisan Ufti Yasmin Malik di makalah Konferensi Pendidikan Khilafah di tahun 2017. Ya. 6 konsep dasar yang harus terrealisir pada generasi muslim. Judul makalah beliau persis seperti judul presentasi saya, pedoman pendidikan ketika tidak ada khilafah. Itu isinya itu adalah kalau tidak ada khilafah, tapi kita harus mewujudkan generasi yang seperti ini, maka ini yang harus tersampaikan. Gitu. 6 konsep dasar ini. Harus terbangun pola pikir kritis, supaya dia bisa melihat mana kebenaran, mana kesalahan. Harus kemudian membuat anak-anak kita yakin akan Allah dan kebenaran syariah atau Al-Quran.
harus mencetak anak-anak kita itu orientasi selalu akhirat dan surga. Itu akan mengantarkan mereka pada ketinggian. Lalu bagaimana membuat anak-anak kita, generasi kita itu paham Islam sebagai agama sekaligus ideologi, memahami bagaimana gambaran peradaban Islam dan juga sejarahnya, supaya ini mereka tidak diombang-ambingkan oleh serangan-serangan yang kemudian hari ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Lalu kita lakukan dekonstruksi dan kita bongkar gambaran ilusi kesejahteraan kah, kemuliaan kah, iming-iming yang diberikan oleh jalan hidup sekuler liberal. Misalkan kalau dosen, poin, koin, untuk tapi membuat mereka harus meninggalkan idealisme sebagai muslim dan pengemban dakwah misalkan, itu kemudian juga harus kita bongkar. Dan yang terakhir harus mengupayakan untuk membangun tanggung jawab generasi untuk Islam dan umat dan juga manusia secara keseluruhan. Nah, ini terakhir beberapa catatan bahwa pendidikan pertama utama itu ada di rumah dan orang tua sebagai pelakunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan pendidikan di rumah itu, pemimpinnya itu adalah ayah, sehingga pelaku utama dan penanggung jawab utamanya juga ayah. Maka jangan ada fatherless, karena ini nanti menjadi awal dari tidak mampunya ibu, tidak berjalannya fungsi pendidikan dalam rumah. Lalu yang berikutnya, sekolah mau di masa khilafah maupun tidak di masa khilafah, itu adalah mitra atau partner orang tua dalam melaksanakan kewajiban mendidik anak. Dia penanggung jawab utamanya masih orang tua. Dia yang kemudian menetapkan, dia yang punya desain. Anak saya pilihkan sekolah ke sini, saya ketemukan dengan guru ini, saya antarkan dia ke pakar ini. Itu orang tua yang punya desain. Maka tidak boleh menjadikan sekolah itu sebagai tempat laundry. Pokoknya anak saya belum pernah saya ajari mengenal Allah, dia belum bisa sholat 5 waktu, dia belum mengenal bagaimana ada pada orang tua. Saya sekolahkan, saya pilih sekolah itu, katanya di sini tuh Islam terpadu, kurikulumnya begini, pesantren seperti ini. Keluar dari sekolah Anda, dia harus soleh, dia harus jadi pengemban dakwah, dia harus menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan orang tua. Berapapun biayanya saya bayar, itu namanya mindset menjadikan sekolah sebagai laundry. Dan itu tidak boleh. Sekolah bukan tempat laundry, guru bukan tukang laundry. Harus ada kesepahaman visi, target, dan prinsip. Kalau hari ini karena kita nggak bisa menyamakan semua visi itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan kebijakan negara, itu tidak bisa. Maka sebisa mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah mendiskusikan, menyamakan titik-titik yang bisa kita ketemukan, meskipun tetap akan ada kelemahan. Harus ada sinergisitas di situ, maka jalinlah komunikasi. Kalau dengan pertetanggaan misalkan, pada waktu kita mengangkat dalam topik majelis taklim, mungkin kita akan bicara bagaimana mengamankan dan menyelamatkan generasi di sekitar itu. Itu juga bagian dari upaya membangun sinergisitas. Atau kalau dalam konteks dakwah itu, kita akan kontak-kontak kepada pihak-pihak tertentu agar mereka speak up tentang kesalahan kebijakan penguasa dan seterusnya, misalkan seperti itu. Lalu harus ada komunikasi yang harmonis dan harus disadari bahwa mau rumah, mau sekolah, mau masyarakat itu dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh negara. Nah, ini pesan juga yang karena sering kali kemudian lupa, ini terakhir insya Allah, Bu. Melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan pendidik butuh ilmu, maka nggak boleh tanpa modal. Karena kalau kita tanpa modal, kita mengira kita memuliakan anak, ternyata kita sebenarnya sedang merusak anak. Dan itu ternyata oleh Ibnu Qayyim dikatakan paling sering itu berawal dari kerusakan yang bersumber dari ayah dan orang tua. Nah, sementara terkait perjuangan mewujudkan sistem pendidikan, kalau hari ini mau kita wujudkan, pasti akan terkendala secara sistemik. Kalau tanpa suprasistemnya, yaitu khilafah. Karena pelaksanaan pendidikan Islam itu terkait dengan penerapan sistem lain. Seandainya pun kemudian hari ini, sebagai individu atau kelompok, kita masih bisa melakukan pendidikan Islam untuk mencapai indikator-indikator yang tadi sudah kita sampaikan, akan tetapi wajib untuk tidak boleh menyertainya dengan melakukan dakwah dan penyadaran agar Islam kafah, termasuk sistem pendidikannya bisa tegak, dan itu hanya bisa tegak dengan sistem yang kompatibel, yaitu khilafah. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.